kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah third wave movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah fourth wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua, dan sekarang
kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah: pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11. Orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.
Mari berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mulai dari awal tahun ini Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau pribadi yang senantiasa hadir dalam hidup kami, menopang, menjagai, menyertai kami semua, bahkan memberkati hidup setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau berkata kepadamu, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak, karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang sanggup lakukan banyak perkara yang dahsyat di hidup setiap kami. Hari ini kami mau datang kepadamu, membawa hati kami, hidup kami, pikiran kami, semua yang kami punya ya Tuhan. Biar semua menyenangkan hatimu, semua kami berikan kepadamu. Karena kami tahu tidak ada yang lain di dalam setiap kehidupan kami yang lebih penting daripada Engkau dalam kami Tuhan. Kami berdoa hadir di tengah-tengah kami, jamah hidup kami, lawat kami hari ini, pulihkan, sembuhkan, bebaskan kami Tuhan. Bangkitkan kembali hidup setiap kami Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir buat kami. Haleluya. Terima kasih kasih-Mu melimpah buat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau datang kepadamu meninggikan Engkau Tuhan hari ini. Ini hidup kami. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan saudara, katakan pujian ini sama-sama. Panggil Dia. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Tangan sama-sama lebih lagi. Mulia, mulia bagi anak domba. Memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta
Sekali lagi dari awal sama-sama katakan. Mulia. Mulia. Mulia bagi anak domba. Mulia. Mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Lebih lagi, sebab Engkau kami memuji Engkau ya Tuhan. Dan yang lebih lagi, sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari lebih lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Biar musik menyembah Tuhan. Engkau mulia ya Tuhan. Kami percaya padamu, kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Hadir di setiap ibadah kami di rumah-rumah ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir ya Tuhan. Bersama-sama sekali lagi katakan dengan iman, angkat dua tangan saudara, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang
Yesus. Mari panggil dia, panggil dia. Yesus, hadir dalam kami saat ini. Kami merindukanmu, kami mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Tidak ada yang lain yang kami mau kejar selain kami mau kejar Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang pegang kendali setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami berterima kasih, kami bersyukur kalau kami boleh merasakan Engkau hadir dalam hidup kami. Kami boleh merasakan Engkau hadir di rumah kami. Kami boleh merasakan Engkau hadir di perjalanan kami. Kami boleh merasakan Engkau hadir Tuhan dalam setiap pekerjaan hidup kami. Apapun yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami sayang padamu ya Tuhan. Kami sayang padamu. Kami cinta Engkau Tuhan. Jamah hidup kami. Biar hidup kami boleh terus berjalan di dalam setiap kehendaknya Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami percaya kuasa-Mu nyata buat kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Maka biar Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa untuk menyampaikan kehendak-Mu buat setiap kami. Supaya kami berjalan dan kami menjadi kuat. Dan waktu kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tahu kami akan berbuah. Dan buah itu tetap untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan.
Terima kasih banyak. Berbicaralah, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau Engkau yang sudah menyertai kami boleh memasuki di bulan November ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau juga terus akan menyertai kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa, ini saatnya juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya setiap firman yang ditaburkan pada hari ini tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, karena firman itu akan melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, kita ada di dalam bulan November. Di tahun ini sudah 11 bulan kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita juga saat ini berada di dalam akhir zaman, saudara. Nah, kita saat ini juga akan mendengar satu firman dengan tema Radical Change, Need Radical Revival. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4 dikatakan demikian, saudara. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudara, ini surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, ya, seorang anak rohaninya. Ya. Dan ini merupakan surat Rasul Paulus yang terakhir. Jadi ditulis mendekati akhir hidupnya saat dia dipenjara di kota Roma, di mana Rasul Paulus akhirnya mati syahid. Nah, pesan terakhir yang sangat penting biasanya disampaikan seseorang. Nah, Rasul Paulus berbicara kepada Timotius sebagai anak rohaninya dan serta berharap Timotius dapat tetap teguh memegang firman Tuhan dan meneladani Rasul Paulus dan tetap semangat meneruskan pekabaran Injil di masa sulit sekalipun. Nah, kalau yang kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, ya, sebenarnya ini masalah siapa saudara? Orang mungkin berpikir ini masalah orang dunia. Nah, jadi sebenarnya ini problem siapa saudara? Nah, saya mau katakan, this is the greatest tragedy in the church today. Kenapa begitu saudara? Saudara bisa lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini berbicara bukan orang di luar Kristen. Ini berbicara orang-orang di dalam gereja, saudara. Karena dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Artinya mereka ikut beribadah. Bahkan mereka sepertinya masuk di dalam penyembahan, pujian, dan di dalam roh dan kebenaran. Sepertinya, saudara. Mereka bisa saja hidup ya di dalam pujian dan penyembahan dan dalam bahasa roh, ya. Tetapi mereka pada kenyataannya mereka hidup di dalam daging, saudara.
Nah, inilah yang terjadi, makanya Rasul Paulus menyampaikan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, supaya kalau dia menghadapi orang-orang seperti ini, biar Timotius yang masih muda ini, dia boleh tetap teguh, tetap yakin kepada pemberitaan firman, dan tetap melihat contoh yang sudah diberikan kepada Timotius oleh Rasul Paulus. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat kelima ini lebih di dalam versi yang mudah dibaca, ya, di dalam perjanjian baru ini dikatakan mereka seakan-akan melayani Tuhan, ya, seakan-akan melayani Allah, tetapi cara hidup mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh melayaninya. Jauhkanlah dirimu dari mereka itu. Oh, saudara, ini pernyataan sangat keras oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius. Nah, hal ini juga berlaku dengan zaman sekarang, karena zaman sekarang adalah zaman di akhir, ya. Kita hidup di akhir zaman ini, saudara. Nah, 2 Timotius 3 ayat 8 dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Dikatakan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ini kembali, ini berbicara bukan orang di luar gereja, ini orang di dalam gereja, saudara. Bayangkan, saudara, kalau akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Jadi orang datang ke ibadah, orang datang untuk mendengarkan khotbah, ya, bukan untuk firman-Nya yang hidup, yang mengubahkan hidupnya, tetapi dia mencari orang yang bisa memberikan dia kekuatan, memberikan dia motivasi, memberikan dia semangat untuk hidup, saudara. Dan yang dibicarakan masalah berkat, masalah kesembuhan, saudara. Bukan masalah-masalah yang mendasar, yaitu hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan, saudara. Bukan berarti masalah mujizat, bukan berarti masalah berkat itu tidak ada, tapi itu bukan yang utama. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus menyampaikan sedemikian penting bagi Timotius untuk menghadapi akhir-akhir ini. Nah, saudara, inilah tipe-tipe yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Nah, ini merupakan orang yang ciri-cirinya menghambat pencurahan Roh Kudus. Kalau kita hari-hari ini sedang menantikan Pentakosta ketiga, saudara, ya. Nah, dengan orang-orang seperti ini adalah orang-orang di dalam gereja itu menghambat pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, tipe adalah tidak mau merendahkan diri, sombong, bahkan sombong rohani, saudara, sulit ditegur, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain, mau suka mau tidak suka, yang penting dirinya happy, saudara. Nah, bahkan tidak hormat sama orang tua, yang penting dirinya enjoy, saudara. Nah, yang ketiga adalah tidak mau berkorban, serakah, pelit bahkan, saudara. Nah, tidak mau berkorban hari-hari ini, saudara, kalau kita lihat, ya, banyak juga di antara jemaat maupun pengerja sekalipun, saudara, yang tidak rela untuk kembalikan persepuluhan, saudara. Oh, dengan berbagai alasan, saudara. Ya. Nah, saya mau katakan, saudara, ini adalah tanda-tanda orang-orang Kristen, gereja Tuhan di akhir zaman, saudara. Nah, yang keempat adalah hidup dengan cara-cara dunia. Tadi sudah dikatakan, sepertinya mereka melakukan ibadah, tetapi pada dasarnya mereka tidak percaya akan kekuatan firman Tuhan yang ajaib itu. Sehingga apa? Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa sukses, untuk bisa mencari keuangan yang baik, keberhasilan, ketenaran, ya, dan bahkan dengan cara yang penipuan atau hoax itu dilakukan.
Hanya untuk apa? Untuk supaya sukses. Ujung-ujungnya uang, saudara. Dikuasai oleh roh mamon. Nah, demikian juga dengan kehidupan bebas, seks bebas. Seorang hamba Tuhan mengatakan kalau orang berperilaku seks bebas, itu dikatakan seperti binatang, saudara. Di dalam kehidupan binatang itu tidak ada namanya janji nikah. Ya. Yang ada hanya seks, saudara. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang di akhir zaman. Kembali, saudara, ini juga terjadi di dalam gereja Tuhan. Nah, narkoba, LGBT, dan seterusnya. Ini juga dengan pola hidup, dengan cara-cara dunia. Inilah orang-orang Kristen yang menghambat pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, sudah tahu firman, tetapi tetap dilakukan. Nah, ini berbicara masalah mendukakan Roh Kudus, saudara. Nah, sudah ditegur, sudah diingatkan, ya. Tapi kalau ditegur justru membantah, seperti tadi dikatakan, tidak mau merendahkan diri dan tidak mau bertobat dan terus hidup di dalam dosa. Artinya menentang teguran daripada Roh Kudus, menentang teguran melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur, baik melalui pemimpin, melalui hamba Tuhan, melalui gembala, melalui saudara, semua keluarga, semua siapapun, atau melalui kejadian pun bisa terjadi, saudara, bahwa Tuhan sedang menegur. Nah, kemudian saudara sudah ditegur, sudah punya hal-hal yang dia hadapi, dia alami dalam kehidupannya, dia terus mengeraskan hati. Akibatnya apa? Pikirannya rusak. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, saudara. Nah, itulah seperti hari-hari ini, saudara, seperti orang-orang di LGBT, saudara, ya, itu mereka membenarkan diri. Tidak ada masalah. Firman Tuhan mau katakan bahwa Adam dan Hawa, mereka bisa melakukan Adam dengan Steve, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Ya, saya mau katakan, saudara, kalau sudah pikiran jadi rusak dan mengeraskan hati, saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus akan undur. Seperti saudara kita lihat pengalaman daripada Saul, saudara, bagaimana dia terus melakukan kejahatan sampai akhirnya Roh Allah undur daripadanya. Nah, Rasul Paulus katakan kalau orang yang tidak bisa ditegur, lama-lama dikatakan serahkan kepada iblis, artinya digojok, saudara. Perlindungan Tuhan terbuka sehingga iblis akan menguasainya. Nah, saudara, keadaan akhir zaman yang begitu rusak seperti ini, ya, itu hanya bisa dilakukan oleh satu kebangunan rohani yang luar biasa. Maka tadi, saudara, saya katakan bahwa kalau kita mau radical change, ya, ada satu perubahan yang radikal, harus ada satu kebangunan rohani yang radikal, saudara. Nah, itulah yang kita nantikan Pentakosta ketiga. Nah, apa itu Pentakosta? Pentakosta ada 3 hal, saudara. Berbicara penuaian. Ya, di dalam perjanjian lama itu dikatakan penuaian hasil pertanian. Di dalam perjanjian baru berbicara penuaian jiwa. Semua apa yang ada di dalam perjanjian lama itu menggambarkan apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Berbicara tentang turunnya perintah baru. Di dalam perjanjian lama berbicara mengenai hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru berbicara turunnya Roh Kudus yang masuk di dalam hati kita. Firman itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam yang ketiga adalah berbicara tentang karya keselamatan. Jadi Pentakosta ketiga, Pentakosta ini juga berbicara di dalam perjanjian lama. Dikatakan bahwa Tuhan minta bangsa Israel merayakan hari Pentakosta, hari Paskah 50 hari setelah persembahan jelai di hari raya Paskah. Itu sama, saudara, ya. Itu mengingatkan kepada Allah yang sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, dan mereka merayakan setelah mereka sampai di tanah perjanjian. Nah, di dalam perjanjian baru juga, saudara, setelah orang percaya terima Tuhan sebagai juru selamat, nah, mereka juga perlu menerima baptisan Roh Kudus, yaitu Pentakosta, saudara, di mana di dalam perjanjian baru bahwa orang percaya dikuatkan oleh karya keselamatan oleh Roh Kudus, saudara, dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang kekal dan hidup dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus.
Nah, Pentakosta ketiga yang pertama itu terjadi di Yerusalem, di mana murid-murid Yesus bersama-sama ada di loteng atas. Mereka berkumpul, mereka berdoa, dan mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Yang kedua di tahun 1906, di mana William J. Seymour, seorang yang bukan aliran Pentakosta, ya, dia bersama-sama berdoa selama 1 bulan menantikan penggenapan daripada kejadian Pentakosta. Dan pada saat dia menyampaikan Kisah Para Rasul 2, dan mereka bersama-sama berdoa dan menumpangkan tangan, tiba-tiba pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Ada 6 orang dimulai, orang yang dibaptis Roh Kudus pada saat itu. Setelah itu terjadi yang namanya kebangunan rohani, kegerakan Pentakosta, dan itu yang mengalir sampai ke Indonesia hari-hari ini. Dan kami saat ini juga kita sedang menantikan Pentakosta ketiga yang Tuhan berikan kepada gereja kita, GBI Jalan Gatot Subroto. Nah saudara, di dalam Yesaya 32 ayat 15 dikatakan, saudara, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah saudara, kalau kita lihat tadi manusia di akhir zaman yang seperti disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, saudara, itu hanya bisa diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, dikatakan bahwa padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap sebagai hutan, saudara. Nah, saudara, di padang gurun akan selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran dan ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dalam Yesaya 32 ayat 16 dan 17, saudara. Nah, saudara, kalau bicara daripada Yesaya 32 ayat yang ke-15 tadi, saudara, itu dikatakan ada berbicara mengenai orang Kristen padang gurun. Nah, orang Kristen padang gurun kita berbicara adalah orang-orang Kristen yang tadi, saudara. Orang Kristen di akhir zaman yang hidupnya di dalam daging, saudara. Dan dikatakan orang Kristen padang gurun itu tidak ada buah. Di padang gurun tidak pernah kita dapat melihat adanya buah. Yang ada kekeringan, kepanasan, kekerasan, ya. Nah, di dalam padang gurun itu juga yang berlaku, firman Tuhan katakan tadi, yang berlaku keadilan, artinya mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Jadi semuanya kekerasan dibalas dengan kekerasan, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Nah, itu berbicara masalah hukum Taurat, saudara. Itu berbicara mengenai perbuatan fisik. Jadi mereka beribadah hanya secara fisik. Mereka beribadah hanya untuk melihatkan orang bahwa mereka ada di bait suci. Mereka ada melakukan apa yang diminta oleh hukum Taurat. Nah, hari-hari ini sama juga, saudara. Banyak orang ke gereja, banyak orang beribadah, bukan berarti mereka hidup di dalam kebenaran. Ya, mereka tetap melakukan apa yang mereka anggap benar. Nah, saudara, hasilnya apa, saudara? Di padang gurun ada kepanasan, ada hati yang keras, yang protes, saudara. Di mana tidak ada keadilan, langsung protes, saudara. Nah, satu contoh sangat mudah, saudara. Saudara lagi antri, tiba-tiba ada orang masuk, saudara. Atau orang, saudara lagi mengendarai mobil, tiba-tiba ada yang menyusul, menyalip, saudara. Pasti, saudara, secara tidak sadar seringkali kita langsung respon yang negatif, saudara. Nah, itu masih kita melakukan apa yang dikatakan Kristen padang gurun, saudara. Nah, Tuhan mau, saudara, kita menjadi orang-orang yang berubah, yang diubahkan oleh Roh Kudus, yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya semata-mata beribadah, semata-mata datang ke gereja. Bahkan tadi dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Timotius bahwa dikatakan seakan-akan mereka melayani Tuhan, tapi pada hakikatnya mereka tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, orang Kristen kebun buah-buahan dikatakan oleh gembala pembina kita juga, saudara, itu di dalam kebun buah-buahan berlimpah buah. Artinya, saudara, sebagai orang Kristen, Tuhan mau kita mempunyai buah di dalam pertobatan, buah-buah roh, buah jiwa-jiwa, saudara.
Jadi saudara, di dalam kebun buah-buahan juga dikatakan berlaku kebenaran, saudara. Nah, berbeda dengan tadi keadilan. Kalau kebenaran ini dikatakan, kalau ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, saudara. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Jadi, itu yang berlandaskan daripada hukum kasih, saudara. Nah, hukum kasih itu bisa terjadi karena manifestasi daripada Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam daging, maka yang keluar adalah keadilan, bukan kebenaran, saudara. Nah, bagaimana untuk hidup di dalam sebagai orang Kristen kebun buah-buahan? Ya, harus selalu bersyukur apapun yang kita hadapi, apalagi hari-hari ini dalam masa pandemi, di masa sulit seperti ini, saudara. Tuhan mau kita banyak bersyukur. Ya, bagaimana kita banyak bersyukur? Kita harus banyak masuk di dalam doa, masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita harus semakin banyak kita berfellowship bersama-sama dengan teman-teman di dalam rohani kita, saudara. Ya, seperti dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mereka menganggap ibadah di rumah itu suatu yang lumrah karena sudah 2 tahun, saudara, hampir 2 tahun. Mereka ibadah online, mereka ibadah dengan santai di rumah-rumah, saudara. Nah, saudara, Tuhan mau kita mempersembahkan korban, saudara. Saudara, kalau ibadah di rumah saudara bisa santai, saudara. Mungkin saudara di atas saudara rapi, di bawah saudara siapa yang tahu, saudara. Nah, sama saudara. Kalau saudara datang beribadah di dalam gereja Tuhan, di onsite, saudara, saya pastikan, saudara, tidak ada satupun yang datang dengan atas rapi, dengan bawah celana pendek, sandal jepit, saudara. Nah, ini yang terjadi, saudara. Waktu saudara datang beribadah, pasti saudara akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan juga saudara mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Mungkin kalau di rumah tidak terlihat tidak memberikan persembahan, tapi kalau saudara datang beribadah onsite, saudara pasti mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik. Nah, orang yang ada di dalam hidup di dalam kebenaran sebagai orang Kristen kebun buah-buahan, pasti hidupnya akan ada damai sejahtera, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan semuanya itu saya mau katakan, saudara, ini adalah perbuatan daripada kuasa Roh Kudus yang saat ini kita nanti-nantikan di dalam Pentakosta ketiga. Itulah makanya gembala pembina kita mengatakan pentingnya Roh Kudus dicurahkan. Tanpa Roh Kudus dicurahkan, maka saudara akan sulit orang Kristen padang gurun menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang singkat. Biarlah apa yang saya boleh sampaikan pada hari ini boleh ada dipahami, boleh ada dimengerti, dan biar Roh Kudus yang terus berbicara di dalam kehidupan saudara. Jika saudara ditegur, saudara seperti tadi dikatakan bagaimana Saul saudara ditegur, ya, terus mengeraskan hati, akan berakhir dengan fatal, saudara. Saya mau katakan saudara, kita harus terus mengejar di dalam Tuhan supaya ada radical change ini, supaya ada perubahan yang mendasar. Supaya ada perubahan yang mendasar harus ada kebangunan rohani yang radikal. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami ada di akhir zaman ini Tuhan, kami melihat bagaimana kondisi keadaan di akhir zaman, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah ada kebangunan rohani yang luar biasa di setiap gereja-gereja Tuhan, khususnya yang ada di rayon 1G ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga segera terjadi di gereja-gereja Tuhan, di cabang-cabang semuanya mengalaminya Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga memberkati buat kepala rayon kami Tuhan, buat pendeta Yohanes Raja Guguk Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memakai hamba-Mu ini untuk boleh menggembalakan di rayon 1G Tuhan. Berkati dia, pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati segala pekerjaannya juga. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan seluruh wakil gembala dan seluruh tim pelayanan di GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Pak Niko, berikan dia Tuhan visi-visi yang baru senantiasa, sehingga boleh disampaikan kepada seluruh gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan tuntunan-Mu Tuhan, Engkau juga yang akan terus menyertai gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami juga mohon berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Putra yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan permai, menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati, kita akan bersama-sama. Amin.